Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Agun. Perkenalkan, saya Agnes Aditya Boruna Baban dengan NIM 202406020132. Di sini saya akan menjelaskan tugas kimia organik. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada jenis gugus fungsi dan strukturnya, yang kedua jenis hibridasi dan contohnya untuk setiap jenis yang ada, yang ketiga isomer dari C7H16 dan C6H14O, dan yang keempat reaksi pembentukan obat kurkumin. Yang pertama, saya akan menjelaskan jenis-jenis gugus fungsi dan strukturnya. Dalam kimia organik, 7 gugus fungsi yang sering digunakan. Yang pertama itu alkana, senyawa organik yang memiliki atom halogen terikat pada atom karbon. Yang kedua itu ada alkohol, senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil min OH yang terikat pada atom karbon. Yang ketiga ada eter, senyawa organik yang memiliki gugus O yang menghubungkan dua gugus alkil. Yang keempat ada aldehida, senyawa organik yang memiliki gugus karbonil atau min CHO di ujung rantai karbon. Yang kelima ada keton, senyawa organik yang memiliki gugus karbonil min CO di tengah rantai karbon. Yang keenam ada asam karboksilat, senyawa organik yang memiliki gugus karboksil min COOH. Yang ketujuh ada ester, senyawa organik yang memiliki gugus min COOR, di mana R adalah gugus alkil. Yang kedua, saya akan menjelaskan jenis hibridasi dan contohnya. Jenis hibridasi yang biasanya digunakan ada 3. Yang pertama hibridasi sp3, yang kedua hibridasi sp2, dan yang ketiga hibridasi sp. Yang pertama, hibridasi sp3. Hibridasi sp3 merupakan hibridasi yang melibatkan penggabungan satu orbital s dengan 3 orbital p yang terdiri antara px, py, dan pz, menghasilkan sp3 yang dapat digunakan untuk berikatan dengan 4 atom lain. Hibridasi sp3 memiliki jenis ikatan tunggal atau satu ikatan sigma, di mana kekuatan ikatan pada hibridasi ini paling lemah di antara hibridasi lainnya. Sedangkan panjang ikatan pada hibridasi ini yang paling besar di antara lainnya. Molekul dengan hibridasi sp3 akan menghasilkan bentuk geometri tetrahedral. Contohnya, hibridasi sp3 adalah pada molekul CH4. Yang kedua, hibridasi sp2. Pada hibridasi sp2, sesuai namanya, merupakan penggabungan satu orbital s dengan 2 orbital p, sehingga terdapat satu orbital p bebas yang tidak digunakan untuk hibridasi. Hibridasi sp2 menghasilkan jenis ikatan rangkap 2, sehingga kekuatan ikatannya lebih tinggi daripada ikatan tunggal, dan panjang ikatan yang dihasilkan juga lebih pendek. Dalam hibridasi ini, ikatan rangkap dapat terjadi karena adanya satu orbital p bebas yang dapat membentuk ikatan pi dengan orbital dari atom lain. Hibridasi sp2 akan menghasilkan bentuk geometri planar dengan sudut ikatan 120 derajat. Contohnya saja molekul yang memiliki hibridasi sp2 adalah C2H4. Yang ketiga ada hibridasi sp. Hibridasi sp merupakan penggabungan antara satu orbital s dengan satu orbital p, sehingga terdapat 2 orbital p bebas yang tidak digunakan. Hibridasi sp menghasilkan jenis ikatan rangkap 3 karena terdapat 2 orbital p bebas yang masing-masing dapat menghasilkan ikatan pi dengan orbital atom lain, sehingga secara keseluruhan hibridasi ini memiliki satu ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Akibatnya, kekuatan ikatan menjadi lebih kuat daripada 2 hibridasi lainnya, dan jarak ikatan juga paling pendek. Bentuk molekul yang dihasilkan hibridasi sp adalah linear dengan sudut 180 derajat. Contoh molekul dengan hibridasi sp adalah C2H2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses terjadinya hibridisasi. Secara keseluruhan, pada proses hibridisasi dapat dilihat pada skema gambar di bawah, yang menampilkan proses atau tahapan hibridisasi yang disertai dengan tingkat energi untuk setiap tahap dan setiap orbital. Yang pertama itu dimulai dari ground state. Dalam keadaan dasar, semua unsur atom pada dasarnya memiliki konfigurasi elektron
seperti pada umumnya. Akan tetapi, pada kondisi ini, tingkat energi dari masing-masing orbital berbeda dan relatif lebih tinggi sehingga kurang stabil. Yang kedua, itu ada eksitasi atau promosi elektron. Pada tahap eksitasi atau yang juga disebut dengan promosi, salah satu elektron dari orbital 2s akan tereksitasi menuju orbital kosong pada 2p, karena pada orbital 2p masih terdapat satu orbital kosong. Dengan hal tersebut, maka semua orbital yaitu 2s dan 2p terpenuhi oleh elektron dengan masing-masing terisi satu elektron. Yang ketiga, tahap terakhir yaitu hibridisasi atau penggabungan antara orbital, di mana pada sp3 maka orbital 2s akan bergabung dengan 3 orbital 2p membentuk sp3 dan seterusnya, sehingga pada akhirnya dengan adanya penggabungan tersebut maka didapatkan level energi yang lebih rendah dan setara untuk keempat jenis orbital. Hal itu yang menyebabkan panjang ikatan, sudut ikatan, dan energi ikatannya sama. Yang ketiga, saya akan menjelaskan isomer C7H16 dan C6H14O. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu isomer. Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tapi strukturnya berbeda. Perbedaan struktur tersebut akan menyebabkan perbedaan sifat kimianya. Syarat utama suatu isomer yaitu jumlah atom C harus sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan isomer C7H16, yaitu contoh dari isomer konstitusional, yaitu senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi dengan struktur yang berbeda. Perbedaan struktur ini terletak pada posisi dan jenis gugus metil atau cabang-cabang pada rantai utama heptana. Yang pertama itu ada heptana. Dinamakan heptana karena alkana rantai lurus dengan 7 atom karbon. Yang kedua itu ada 2-metilheksana. Dinamakan 2-metilheksana karena rantai utama heksana dengan gugus metil pada posisi atom C nomor 2. Yang ketiga ada 3-metilheksana. Dinamakan 3-metilheksana karena rantai utama heksana dengan gugus metil pada posisi atom C nomor 3. Yang keempat itu ada 2,dimetilpentana, dinamakan 2,3-dimetilpentana karena rantai utama pentana dengan gugus metil pada posisi atom C nomor 2 dan atom C nomor 3. Yang kelima itu ada 2,4-dimetilpentana, dinamakan 2,4-dimetilpentana karena rantai utama pentana dengan gugus metil pada posisi atom C nomor 2 dan atom C nomor 4. Yang keenam itu 2,2-dimetilpentana, dinamakan 2,2-dimetilpentana karena rantai utama pentana dengan 2 gugus metil pada posisi atom C nomor 2. Yang ketujuh itu ada 3,3-dimetilpentana, dinamakan 3,3-dimetilpentana karena rantai utama pentana dengan 2 gugus metil pada posisi atom C nomor 3. Yang kedelapan itu ada 3-etilpentana. Dinamakan 3-etilpentana karena rantai utama pentana dengan gugus etil pada posisi atom C nomor 3. Yang kesembilan itu ada 2,2,3-trimetilbutana. Dinamakan 2,2,3-trimetilbutana karena rantai utama butana dengan 3 gugus metil pada posisi atom C nomor 2 dan atom C nomor 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan isomer C6H14O pada alkohol. C6H14O pada alkohol memiliki 17 isomer. Contohnya itu ada heksanol. Dinamakan heksanol karena struktur rantai lurus dengan gugus min OH pada atom karbon pertama. Contoh yang kedua itu ada 2-heksanol. Dinamakan 2-heksanol karena struktur rantai lurus dengan gugus min OH pada atom karbon kedua. Contoh yang ketiga itu ada 3-heksanol. Dinamakan 3-heksanol karena struktur rantai lurus dengan gugus min OH pada atom karbon yang ketiga. Begitu pula dengan isomer-isomer yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan isomer C6H14O pada ether. Isomer C6H14O pada ether memiliki 15 isomer. Contoh yang pertama yang saya ambil adalah metoksipentana. Kenapa disebut dengan metoksipentana? Karena senyawa di mana O berikatan dengan CH3 dan menempel pada 5 karbon yang berantai lurus atau disebut dengan pentana. Contoh yang kedua saya ambil adalah etoksibutana. Kenapa disebut dengan etoksibutana? Karena
senyawa O berikatan dengan C2H5 dan menempel pada 4 karbon yang berantai lurus yang disebut sebagai butana. Yang keempat, saya akan menjelaskan reaksi pembentukan obat kurkumin. Bahan awal pembentukan obat kurkumin ada 4 hidroksibenzaldehid, yang dimana senyawa ini adalah benzaldehida dengan struktur C6H5CHO yang memiliki gugus hidroksil min OH di posisi keempat. Yang kedua itu ada di keton atau asetilaseton atau pentana 2,4 diona, di mana memiliki 2 gugus karbonil C rangkap 2O pada posisi 2 dan 4. Yang ketiga itu ada vanilin atau 4 hidroksi 3 metoksibenzaldehid, di mana senyawa benzaldehida yang memiliki gugus hidroksil min OH dan gugus metoksi min OCH3 pada cincin aromatik. Proses terjadinya menggunakan reaksi kondensasi aldol, di mana di keton mengalami deprotonasi oleh basa kuat yaitu NaOH membentuk enolat. Enolat menyerang gugus karbonil dari 4 hidroksibenzaldehid dan vanilin. Setelah reaksi kondensasi dan dehidrasi atau pelepasan molekul air, terbentuklah ikatan rangkap di antara gugus-gugus aromatik, yang dimana hasil akhirnya adalah struktur kurkumin yang menghubungkan 2 cincin aromatik melalui rantai karbon berikatan rangkap terkonjugasi. Dengan kurkumin, strukturnya adalah C21H20O6 yang terdiri dari 2 cincin aromatik yang masing-masing memiliki gugus hidroksil min OH dan gugus metoksi min OCH3. Di antara kedua cincin tersebut terdapat rantai karbon terkonjugasi atau ikatan rangkap berselang-seling. Dengan ringkasan reaksinya, 2 vanilin ditambah 1 asetilaseton bereaksi dengan NaOH menjadi kurkumin plus 2H2O. Sekian penjelasan dari tugas kimia organik saya. Terima kasih.